Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Pedut Tikat Pengetahuan episode yang ke-63. Selamat mendengarkan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Kiai Bawiryo juga sedang mendengarkan cerita Wirosono berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bulak beberapa waktu sebelumnya. Dengan terperinci, Wirosono menceritakan apa yang telah dialaminya, termasuk dengan keterlibatan dari dua anak muda yang bernama Sadewo dan Wiloso tersebut. Jadi, sebelumnya kau memang tidak mengenal kedua anak muda tersebut? Bertanya Kiai Bawiryo. Demikianlah Paman, bahkan di antara kedua anak muda itu pun juga tidak saling mengenal sebelumnya, jawab Wilosono. Lalu, apa tanggapanmu dengan keterlibatan kedua anak muda tersebut? Bertanya Kiai Bawiryo. Aku meyakini anak muda yang bernama Sadewo memang hanya kebetulan saja melintas di tempat itu. Secara tidak sengaja, Sadewo mendengar pertengkaranku dengan Ki Pradonggo, sehingga Sadewo telah melibatkan dirinya dengan maksud untuk menolongku, berkata Wilosono. Bagaimana dengan anak muda yang bernama Wiloso? Bertanya Kiai Bawiryo. Kemunculan Wiloso membawa persoalan sendiri dengan orang yang bernama Kepu Ireng. Wiloso bahkan telah mengikuti Kepu Ireng jauh hari sebelum peristiwa di bulaan itu terjadi, Paman, jawab Wilosono. Aku pernah mendengar nama Kepu Ireng disebut-sebut belakangan ini, berkata Kiai Bawiryo. Wilosono mengerutkan dahinya mendengar perkataan Kiai Bawiryo. Namun sebelum ia berkata apapun, terdengar Kiai Bawiryo menyambung keterangannya. Berdasarkan keterangan yang aku dengar, orang yang bernama Kepu Ireng tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Jatmiko. Beberapa hari terakhir, orang itu sering datang mengunjungi Jatmiko. Di dalam kelompoknya nampaknya Kepu Ireng mempunyai peranan sebagai perantai yang menjadi jembatan penghubung kepentingan Jatmiko di Pengetahuan dengan kelompoknya, berkata Wirosono. Kiai Bawiryo menganggukkan kepala, lalu terdengar katanya, bagaimanakah penilaian Sadewo dan Wiloso dengan keberadaanmu sendiri? Apakah keduanya menganggap bahwa kau hanyalah gembala kebanyakan? Desis Kiai Bawiryo. Padahalnya, keduanya memang tidak memberikan perhatian yang berlebihan dengan keberadaanku, Paman. Mungkin mereka beranggapan bahwa aku hanyalah seorang gembala yang memang pantas untuk mendapatkan pertolongan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, keduanya mulai mencurigaiku, jawab Wilosono. Apakah keduanya berterus terang menyampaikan kecurigaannya? Bertanya Kiai Bawiryo. Memang tidak, Paman. Secara langsung tidak. Namun aku dapat mengetahui keduanya benar-benar mencurigai bahwa aku bukanlah seorang gembala yang sesungguhnya. Keduanya bahkan tidak berniat untuk menyembunyikan sikap curiganya tersebut, jawab Wilosono. Sambil mengangguk-angguk, Kiai Bawiryo bertanya, lantas, apakah rencanamu selanjutnya, Angger? Aku akan mencoba untuk mencari keberadaan keduanya, Paman. Aku sempat mendengarkan bahwa keduanya berniat untuk mengamati kademangan ini. Mereka akan menggunakan hutan kecil di ujung Bulak sebagai tempat persembunyiannya, jawab Wilosono. Bagaimana kalau keduanya sengaja melakukannya karena ingin menjebakmu? Bertanya Kiai Bawiryo. Aku tidak keberatan, Paman, kalau keduanya memang mempunyai niat dan maksud seperti itu. Meskipun demikian, berkata Wirosono selanjutnya, aku meyakini bahwa keduanya tidak mempunyai keinginan untuk mencelakaiku. Aku justru mempunyai dugaan bahwa keduanya sudah memperkirakan bahwa pada saatnya aku akan datang untuk mencari keberadaannya. Mereka memang telah menunggu kedatanganku, jawab Wirosono. Apakah dengan demikian, kedua anak muda itu sebenarnya juga mempunyai kepentingan dengan persoalan saat ini,
sedang terjadi di kantong ini? Bertanya Kyai Baurio. Mungkin tidak secara langsung, Paman. Setidaknya seperti itulah pada awalnya, jawab Wirosono. Maksudmu? Bertanya Kyai Baurio kemudian. Seandainya keduanya memang mempunyai kepentingan, aku kira kepentingan mereka karena terdorong oleh rasa keinginan ketahuan terhadap suatu persoalan yang dianggap telah menarik perhatian, berkata Wirosono. Apakah hanya seperti itu, Nger? Bertanya Kyai Baurio. Bukankah persoalan yang berkaitan dengan keberlangsungan dari sebuah pemerintahan serta persoalan yang mengaitkan nama-nama orang besar negeri ini selalu menarik untuk diketahui oleh siapapun juga, Paman, termasuk tentunya oleh Sadewo dan Mloso. Apalagi keduanya masih berusia muda sehingga gejolak kemudaannya telah mendorongnya untuk mengetahui setiap persoalan yang dianggap telah menarik perhatiannya, berkata Wirosono memberikan penjelasannya. Kyai Bauwiryo terlihat menganggukkan kepalanya sambil memandangi Wirosono. Terdengar Kyai Bauwiryo berkata, kau sendiri masih berusia muda dan sebaya dengan keduanya. Apakah dengan demikian gejolak seperti itu sebenarnya juga kau rasakan? Wirosono menurutkan dahinya mendengar pertanyaan Kyai Bauwiryo. Sesaat ia terdiam, namun beberapa saat kemudian ia berkata, aku sedang melaksanakan tugas yang telah dibebankan di atas pundakku, Kiai, sehingga aku mempunyai kewajiban untuk memikul tanggung jawabnya. Dan itulah alasan yang menjadi dasar aku mempunyai kepentingan untuk mengetahui setiap persoalan yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan yang berkembang saat ini. Ya, Nger, tentu aku mengetahui kedudukanmu saat ini. Yang aku tanyakan adalah bagaimana seandainya Angger tidak sedang menjalankan tugas untuk melakukan sebuah pengamatan, sementara Angger mengetahui peristiwa seperti yang terjadi di Kademangan ini. Apakah Angger juga akan mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh kedua anak muda tersebut? Bertanya Kyai Bauwiryo. Sambil menganggukkan kepalanya, Wirosono berdesis. Demikianlah Kiai, aku mungkin juga akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kedua anak muda tersebut. Dan kenapa Angger melakukannya? Apakah Angger mempunyai kepentingan sehingga Angger telah memutuskan untuk mengetahui persoalan itu lebih jauh? Kyai Bauwiryo mengetikkan kata-katanya sambil memandangi Wirosono kembali. Kyai Bauwiryo melanjutkan perkataannya. Atau barangkali Angger melakukannya hanya sebatas karena ingin mengetahuinya begitu saja. Atau mungkin Angger mempunyai satu alasan serta sikap yang lebih mantap dan khusus, berkata Kyai Bauwiryo. Untuk saat Wirosono terdiam. Ia tidak menduga Kyai Bauwiryo akan bertanya tentang sikapnya sehingga sejauh itu. Seperti yang telah dikatakannya, sebagai seorang anak muda tentu saja ia mempunyai gejolak perusahaan untuk mengetahui segala persoalan yang sedang berkembang di sekelilingnya. Ia menganggap gejolak seperti itu memang wajar adanya, apalagi bagi seseorang yang gemar melakukan perjalanan panjang untuk melakukan sebuah pengembaraan. Bahkan seandainya dirinya tidak sedang dalam kedudukan sebagai seorang yang mendapat wewenang untuk melakukan tugas pengamatan, tetap saja persoalan yang saat ini sedang berkembang di Kademangan Tawuran akan menarik perhatiannya. Ia dapat memahami perasaan tertarik serta keinginan tahunan seperti itulah yang nampaknya sedang dirasakan oleh kedua anak muda tersebut. Meskipun mungkin saja alasan yang melatar belakangnya berbeda dengan dirinya. Untuk beberapa saat Wirosono dan Kyai Bauwiryo terlihat saling berdiam diri. Keduanya nampaknya sedang bergulat dengan angannya masing-masing. Sekali-sekali Kyai Bauwiryo terlihat memandang Wirosono dengan seksama. Seolah-olah Kyai Bauwiryo sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Wirosono. Ada pertanyaan yang selalu muncul di hatinya setiap kali ia melihat anak muda yang duduk di hadapannya. Sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan jati diri sebenarnya dari anak muda yang bernama Wirosono tersebut.
Meskipun sudah beberapa waktu lamanya Wirosono tinggal bersamanya, namun Kiai Bawiryo tetap saja belum mengetahui jati diri sebenarnya dari anak muda tersebut. Sesekali ia pernah dengan sengaja untuk menanyakan kepada anak muda itu tentang asal-usulnya, namun Wirosono selalu saja mencoba menghindar dan mengalihkan pertanyaan yang berkaitan dengan jati dirinya. Kiai Bawiryo memang tidak ingin mendesaknya lebih jauh. Kiai Bawiryo beranggapan mungkin memang belum saatnya bagi Wirosono untuk memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Sejauh ini Kiai Bawiryo hanya mengetahui bahwa Wirosono ada seorang yang mendapat kepercayaan secara khusus dari Sultan Demak untuk melakukan sebuah tugas pengamatannya berkaitan dengan persoalan yang muncul di Kademangan Dauhan. Keterangan lain yang diketahui Kiai Bawiryo adalah berdasarkan dari pengakuan Wirosono sendiri bahwa ia bukanlah seorang prajurit dari Kesultanan Demak. Wirosono menyebutkan bahwa ia hanyalah seorang anak muda yang tinggal di sebuah padepokan kecil yang tidak dikenal. Beberapa kali Kiai Bawiryo terlihat menyapukan tatapan matanya ke arah Wirosono, seolah Kiai Bawiryo sedang mencari isyarat yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui siapakah sebenarnya anak muda bernama Wirosono itu. Wirosono yang mengetahui Kiai Bawiryo sedang memperhatikannya terlihat hanya terdiam dan termangu-mangu. Persoalan yang saat ini berkembang di Kademangan Dauhan memang benar-benar telah menarik perhatiannya. Apalagi saat ini ia tengah mengemban sebuah tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Jauh di kedalam hatinya yang tersembunyi serta terlepas dari kedudukannya sebagai seorang yang sedang menjalankan tugas pengamatan. Sebenarnya Wirosono tidak dapat menutupi suara hatinya sendiri bahwa ia memang mempunyai alasan yang lebih khusus dalam melihat persoalan yang muncul di Kademangan Dauhan. Bagaimanapun Wirosono tidak bisa mengingkari satu kenyataan akan jati diri yang dimilikinya. Ia adalah seorang yang sebenarnya juga mempunyai kesempatan untuk tampil ke permukaan, membicarakan masa depan dari sebuah kekuasaan. Namun sebagai cucu Empu Windujati, nampaknya Wirosono telah memarisi sikap hidup kakeknya, sehingga Wirosono mampu menyeimbangkan gejolak perasaannya yang berkemungkinan dapat mengaburkan penalarannya. Wirosono memang kecewa setiap kali melihat perselisihan yang semata-mata dilatar belakangi oleh ambisi kekuasaan. Apalagi kalau perselisihan tersebut melibatkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari penguasa sebelumnya. Namun kekecewaan yang ia alami tersebut tidak sampai membuat dirinya tergoda turut serta tampil ke permukaan untuk sekedar menunjukkan bahwa ia pun sebenarnya mempunyai jejak keturunan yang dapat dijadikan bekal untuk mempersoalkan sebuah kekuasaan. Wirosono menyadari bahwa kalau ia sendiri akhirnya terseret untuk melakukan tindakan seperti itu, akibatnya justru akan memperkeruh keadaan sekaligus dapat diartikan sebagai sebuah pengkhianatan terhadap sikap hidup yang memang telah dipilihnya. Wirosono memang belum mengetahui sepenuhnya, tetapi ia sudah dapat memperkirakan bahwa persoalan yang muncul di Kademangan Dauhan saat ini tentu melibatkan orang-orang yang mempunyai kebanggaan terhadap leluhur yang dimilikinya. Seperti kakeknya, Wirosono berpendapat bahwa pemerintahan yang berkuasa ini adalah sebuah kekuasaan yang menjadi penerus dari cita-cita pemerintahan sebelumnya. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan terkait dengan kebijakan dari sebuah pemerintahan. Namun kekurangan yang ada tidak serta-merta dapat dijadikan sebuah pembenaran bagi sekelompok orang untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Apalagi kalau sekelompok orang tersebut telah dengan berani menghimpun sebuah kekuatan yang dimaksudkan untuk melakukan tindak kekerasan ataupun
perlawanan terhadap pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro yang sah itu. Demikianlah episode 63 Pedut Tiga Dengan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih.